Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita masuk pertemuan ke-6. Jadi materinya ya latihan normalisasi. Kita latihan normalisasi data. Jadi nanti kita lihat contoh dari ya beberapa kasus contoh tabel gitu ya. Tabel anormalisasi ya, nanti yang akan kita ubah ke dalam untuk 1NF, 2NF, 3NF yang sudah kita pelajari di pertemuan 5 kemarin ya. Jadi normalisasi ini penting ya. Sebelum kita membuat ini sebaiknya kita normalisasi. Karena dari normalisasi itu nanti ya secara otomatis gitu ya. Jadi untuk atribut-atribut yang sebelumnya ada di satu kolom gitu ya. Jadi ya berdasarkan aturan dari tingkatan-tingkatan dari normalisasi kan nanti akan terpisah menjadi beberapa tabel ya. Jadi beberapa tabel itu kan yang di dalam IRD kita gambarkan dalam notasi entitas itu ya tabelnya. Dan kolom-kolomnya kita gambarkan dalam bentuk atribut itu. Nah, jadi bagian penting ya normalisasi ini ya supaya kita mendapatkan hasil tabel yang berkualitas. Oke, langsung saja di latihan yang pertama. Oke, jadi latihan pertama ini di sini disajikan sebuah faktur aja, faktur pembelian atau nota pembelian. Ya. Jadi ada berisi ini ya, data-data barang yang dibeli ya. Ya, beserta harganya, jumlahnya berapa gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari data ini ya, dari tabel ini ya, dari tabel ini ya bukan tabel ya, kayak lokal lah gitu ya, untuk faktor itu kita bisa menjadikan ke dalam bentuk tabel ya. Jadi kan database itu kan bentuknya tabel. Ya. Jadi bagaimana kita merubah gitu ya, merubah nota seperti ini ya, supaya menjadi tabel yang bisa kita masukkan ke dalam database. Ya. Nah, nanti kan untuk aplikasinya ya dari database itu ya dikembalikan lagi ya ke bentuk ya misalnya ya tergantung apa pembuat aplikasinya ingin user interface-nya apakah mirip seperti nota seperti ini, apa user interface-nya ingin seperti bentuk laporan gitu ya. Ya itu kan tergantung pembuat aplikasi ya. Dan bisa saja kan bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini di dalam satu form, gitu ya, satu page, satu halaman, otomatis kan dia harus memanggil beberapa data yang ada di beberapa tabel, gitu ya. Jadi kita lihat tabel apa saja yang terbentuk dari hasil normalisasi ini, ya. Otomatis kan dalam satu tampilan ini saja itu tidak mesti berasal dari satu tabel, ya, di aplikasi. Jadi bisa berupa gabungan seperti kemarin kan belajar join gitu ya. Nah, nanti join nanti ya. Nah, join nah, itu nanti kita gunakan nanti di sini ya untuk penggabungan pada saat mengambil ya. Jadi seperti itu ya gambarannya kalau aplikasi itu belum tentu data yang tertampil di satu halaman itu satu page itu berisi dari satu tabel, berasal dari satu tabel. Tapi bisa berasal dari beberapa tabel. Yang jarang ya satu tabel ya. Kalau yang satu tabel paling isinya yang kalau ini ya perintah CRUD gitu ya. Ada create, ada delete, ada update ya. Apalagi CRUD C, create, R retrieval mengambil data gitu ya.
kemudian ada U update, ada D delete, itu ya CRUD, biasa kita singkat CRUD. Oke, biasanya itu berasal dari satu tabel yang ditampilkan dari satu halaman. Tapi kalau seperti ini, nah seperti faktor ini ya bisa saja ini kan dari tabel yang berbeda, ya. Untuk tabel yang berbeda nanti kita lihat hasil dari normalisasinya, kira-kira tabel apa saja yang akan terbentuk ya dari satu. Oke, sekarang kita ubah ke satu NF ya. Satu NF. Kira-kira di satu NF ini ada berapa tabel yang terbentuk kalau dari faktor ini harus kalian. Bisa satu, Pak. Bisa satu. Ya, satu ya. Nah, jadi ada satu tabel. Jadi ya seperti kita latihan kemarin itu kan bentuknya anormalisasi gitu ya. Bentuk awal. Jadi kita anggap ini sebagai bentuk anormalisasi ya. Ya nanti kita masukkan ke dalam tabel, kita buat ke dalam tabel. Bisa juga kita buat tabel anormalisasi dulu ya sebelum kita masuk ke satu NF, bisa juga ya. Kalau kemarin kan latihan yang kemarin misalnya dari tabel anormalisasi itu kan misalnya ada kolom yang kosong, itu ya kita harus isi ya baris yang kosong. Oke, selain itu ya perlu kita ingat juga syarat dari satu NF itu syaratnya itu tidak boleh ada nilai yang multi value ya, atau yang nilainya lebih dari, jadi tidak tunggal gitu ya. Dan juga tidak boleh ada atribut composite. Ya, atribut composite itu ya atribut yang bisa diuraikan lagi ya. Jadi contohnya kalau kemarin tuh apa ya, jadwal ya. Jadwal tuh masih bisa kita pecah lagi ya, jadwal hari dan jadwal jam ya. Kemudian ada alamat, itu bisa juga kita pecah ya. Menjadi jalan, RT, RW ya, kecamatan, kelurahan, kabupaten gitu ya. Kita pecah. Tapi ya tergantung kita juga sih yang membuat database. Kadang-kadang kita tidak ingin memecahnya ya seperti alamat tadi ya, tulis satu bagian aja ya boleh-boleh saja ya, sah-sah aja, tidak ada larangan ya. Kan ada kala kita ingin memecahnya gitu ya, memecahnya menjadi beberapa bagian seperti itu. Karena nama jalan aja ya, jalan apa nanti dipisah lagi kecamatannya gitu. Ya sah-sah aja seperti itu ya, boleh. Jadi ya namanya buat database itu ya itulah seninya ya, saja bisa berbeda ya dari setiap orang. Oke, kemudian untuk kolomnya kira-kira ada berapa banyak di kolom? Oh, dari tadi kan satu tabel ya, satu NF. Kira-kira kolomnya ada berapa banyak yang terbentuk dari tabel satu NF? Karena dari tabel ini, nah kita kan bisa dapat informasi ya. Dari tabel ini sudah pasti ya, kode barang ya, kan kode barang ya, A1, A2, A3 gitu ya, kan kode barang. Kemudian ada nama barang gitu ya. Kemudian ada jumlah pembeliannya, belinya 10 nih, DD-RAM-nya 10 beli. Harga persatuannya 200.000, totalnya kali-kali saja ya, terus kali 10, 2 juta kan gitu ya. Kemudian ada informasi lainnya dari fakturnya ini, kita dapat informasi nomor faktur ya, 111. Kemudian ada tanggal, tanggal ya kapan transaksi ini berlangsung ya, terjadi ya, tanggal 7 bulan 3 tahun 2004. Kemudian dapat juga ini ada kode pemasok ya. Ini sama seperti supplier ya, sama. Kemudian ada nama pemasok juga ya. Dapat informasi. Informasi ini bisa kita jadikan kolom ya. Jadi nanti ada kolom nomor faktur, ada kolom tanggal, ada kolom kode pemasok ya.
kemudian ada kolom nama pemasok, kemudian ada kalau total ini bisa nanti dari sistemnya saja ya, total faktur itu ya, dari sistemnya saja. Oke, kemudian ada jatuh tempo faktur ya. Oke, jadi ada beberapa kolom ya yang bisa terbentuk ya. Kita lihat aja langsung hasilnya seperti ini ya. Ini bentukan normalisasi ya. Jadi ada nomor faktur, kode supplier, pemasok ya, supplier. Kemudian kode barang, nama barang, tanggal, jatuh tempo, jumlah, harga, dan total ya. Oke. Kemudian, nah ini kan normalisasi. Jadi tinggal kalau ke 1NF, kalau dilihat dari kolom-kolomnya kan sudah tidak ada yang nilainya sudah tunggal gitu ya. Jadi tidak ada yang multi value gitu ya. Kalau multi value itu ya kayak contoh yang kemarin tuh hobi gitu ya. Hobi itu kan dari satu orang kan bisa aja memiliki hobi lebih dari satu gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sini kan tidak ada yang multi value gitu ya. Kemudian atribut composite. Ya dari sini kolom-kolomnya sudah tidak bisa kita uraikan lagi gitu ya. Nah, jatuh tempo diuraikan gimana lagi kan gitu ya. Jumlah ya nggak bisa kita uraikan lagi kan. Jadi ini sudah memenuhi syarat ya 1NF. Hanya saja kita harus melengkapi yang bagian yang kosong ini ya. Jadi tetap ditulis baris kedua ini 111 A101 akbar komputer ya. Kemudian ini ditulis juga 111 A101 akbar komputer. Oke. Ya, 1NF. Jadi untuk masalah redundansi kan itu redundansi ya. Cuma ya nanti akan hilang ya di proses normalisasi. Ya, jadi kita tidak perlu permasalahkan dulu ya redundansi di 1NF. Itu biasa terjadi kalau di 1NF. Tapi nanti sudah di 2NF, 3NF itu ya sudah tidak terjadi redundansi lagi. Oke, untuk 1NF-nya seperti ini ya. Jadi kita tinggal melengkapi saja. Jadi sekarang yang 2NF. Di 2NF ini kemarin kan sudah kita pelajari tentang functional dependency ya. Functional dependency, jadi kita harus membuat FD-nya dulu ya. Jadi FD ini membantu kita dalam mengelompokkan gitu ya, kolom-kolom mana yang kira-kira satu kategori gitu ya. Gitu. Ini saya catat dulu ya, biar mengingat kembali ya. Jadi kalau 2NF itu kan ada notasinya A menentukan B gitu ya. D2NF ya. Kan ada notasi kemarin ya, A menentukan B gitu ya. Yang dibaca dari kiri ke kanan. Tapi kalau dari kanan ke kiri, B bergantung pada A gitu ya. B bergantung. Oke. Kemudian kita lihat sini. Kita tulis dulu ya. Jadi A itu apa gitu ya. A itu apa? Jadi A itu kalau di 2NF itu atribut gitu ya, atribut kunci ya. Atribut kunci menentukan atribut kan ya. Yang bukan kunci. Ya, betul ya. Bukan kunci. Kembali lagi kemarin kan di 2NF itu kan ada functional dependency itu ada dua sifat. Ada yang sifatnya full functional dependency gitu ya. Full functional dependency itu semua atribut kunci itu eh, dia menentukan atribut bukan kunci ya. Ya, ya semua atribut kunci yang mau primary key, foreign key gitu ya. Itu menentukan atribut bukan kunci. Itu disebut full functional dependency. Tapi kalau bentuknya parsial, misalnya di tabel itu hanya ada 5 atribut kunci. Tapi 5 dari 5 itu tidak semuanya
masuk bagian A gitu ya. Jadi 5 atribut kunci tadi misalnya ya, itu tidak masuk ke dalam atribut A, misalnya hanya diambil 2 gitu ya. Ya meskipun kalau tidak semuanya ya kurang satu aja ambil 4 gitu ya, 4 kunci itu sudah masuk kategori parsial ya, parsial functional dependency. Nah, dari partial dependency, functional dependency itu kan kita eliminasi ya. Jadi kita eliminasi menjadi tabel baru ya. Jadi kita pecah menjadi tabel ya. Yang awalnya kan di 1NF ini kan masih satu tabel ya, seperti yang kita lihat di sini. Nah, nanti di 2NF ya, karena ada parsial itu ya, maka kita pecah menjadi beberapa tabel ya, tergantung jumlah FD-nya ya, dari tabel yang dihasilkan. Oke, gitu ya. Sekarang, nah, sini sudah kita sekarang buat FD ya. Kira-kira FD-nya gimana kalau yang 2NF? FD 2. Dari tabel ini kira-kira gimana? FD apa saja yang terbentuk? Jadi kita tentukan A-nya dulu. A-nya apa? Atribut kunci. Nah, kira-kira atribut kunci yang mana? Kode barang, Kak. Ada barang. Barang menentukan ini apa? Harga. Menentukan harga. Harga, Pak. Catat dulu ya. Oke. Yang lain gimana pendapat yang lain? Ada supplier menentukan nama supplier. Lainnya kode ya. Kode ya menentukan Nama. layar ya. Kemudian ada lagi yang lain? Kan kemarin aturan dari FD itu kan kalau kita mau buat FD itu harus semua kolom yang ada di tabel itu harus masuk ya di FD ya. Ini ada kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Sedangkan yang baru di FD itu kan baru 1, 2, 3, 4. Masih ada 6 yang bukan ya. Jumlah dan harga menentukan total, Pak. Hah? Jumlah dan harga menentukan total. Dulu atribut kunci dulu. Atribut kunci. Oh, Kunci hanya apa? Atribut kunci. Mana atribut? Yang bagian kiri atribut kunci ya. Atribut kunci dulu. Apalagi ini kan masih 4 nih. Nomor menentukan kode barang. Nomor mana? Nomor menentukan kode barang. Nomor faktur satu-satu. Kami harus DDR. Nah, kan di sini kan nah, aturan yang kemarin kan kalau A-nya sama maka B sama juga gitu ya. Misalnya A-nya nomor faktur, B-nya kode barang. Ya kalau nomor fakturnya sama, ya kode barangnya harus sama juga. Ya. Kan beda nih A1 dengan A1, A2. Kan nggak boleh seperti itu kan berarti bukan. kode barang menentukan nama barang, Pak. Ya. Kode barang menentukan nama barang. Nah, Kode ditambah barang, di harganya itu, Pak. ya, barang kan nama barang ya. Barang. Karena lebih dari satu pakai kurung ya.
lagi. Kira-kira ini atribut kunci dari tabelnya mana? Ya, kalian lihat dari tabel ini. Kolomnya mana saja atribut? Nomor, Oh, ini nomornya belum disebut. Sekarang nomor faktur. nomor faktur menentukan kode supply dan nama supply-nya, Pak. Nomor faktur. Menentukan kode, Yang kanan atribut bukan kode. Kode sudah atribut kunci ya. Lihat ini ya, lihat aturan FD-nya. Jadi A itu yang di bagian kiri kanan itu harus atribut kunci. Kanan itu atribut bukan kunci. Nah, sekarang saya tanya dulu, atribut kunci itu yang mana kira-kira dari kolom ini saja? Atribut kuncinya mana kira-kira? Kode barang. Kode supply. Kode Nomor barang. faktur. Ya. Faktur. Supply ya. Ya, Pak. Oke ya. Sehingga nanti kalau sebut yang di ruas kanan panah gitu ya, jangan sebut lagi yang kode nomor faktur, kode supplier, kode barang. Ya. Tapi cari atribut yang bukan kunci. Atribut yang bukan kunci itu yang ini ya, nama supplier, ini nama barang, ya, jatuh tempo, jumlah, harga, gitu ya, dan totalnya ya. Boleh dipakai lagi, Pak, kalau misal udah dipakai di Nah, itu ya. atas. Jadi mana? Atribut Ruas bukan kiri atau kuncinya. ruas kanan? Kan yang di ruas kanan. Ya, nggak boleh nama dong. supply. Oh, Nggak boleh. berarti tanggal. Karena nomor faktur tentukan kalian dari sini ini faktur. Nomor faktur itu kalau fakturnya berbeda, angka yang berbeda. Berarti atribut mana yang sama? Misalnya ini ada nota, ada faktur 1, faktur 2. Bagian mana yang sama? Atribut mana yang sama? Tanggal sama jatuh temponya. Hah? Tanggal jatuh tempo ya. Tanggal sama jatuh tempo ya. Oke, kemudian. Oke, ini ya. Nah, geser ini. Nah, ini ya. Saya error. Oke, lanjut. Oke, jadi nomor faktor betul ya, menunjukkan karena ada 2 ya tadi ya, tanggal jatuh tempo ya. Oke, kita sesuaikan aja nama jadi apanya ya, jatuh tempo. Oke. Jadi apa masih ada yang belum disebut? Barang sudah ya, nama barang sudah, harga sudah ya. Dan ada kode supplier, ya, supplier sudah, nama faktur
Udah, tanggal jatuh tempo, tanggal, sama tanggal jatuh tempo ini. Tadi jumlah, belum ya, dan total belum. Ya. Jadi jumlah dan total ini kira-kira masuk di mana? Ya, jadi atribut bukan kuncinya yang di ruas kanan ini harus jumlah dan total ya. Sedangkan yang kirinya ini apa atribut kuncinya? Jadi kalau saya tulis ini ya. Lah, total ya. Itu B-nya. Sekarang A-nya apa kira-kira? Jumlah dan total itu paling Nomor ya, faktur. ditentukan dia bergantung oleh siapa jumlah dan total. Nomor faktur dan kode barang, Pak. Ya, faktor dan faktor dan Kode barang. jadi kombinasi dari nomor faktur dan kode barang itu yang menentukan jumlah dan total ya, total harga. Gitu. Oke, gitu ya. Ini sudah semua kolomnya disebutkan. Nah, hanya saja nanti ada beberapa yang belum relasi seperti supplier dan faktur ya. Supplier dan faktur ini kan tabelnya terpisah gitu ya, terpisah satu-satu. Tapi bagaimana supaya kita tahu nomor faktur berapa gitu ya dimiliki oleh supplier mana ya? Kan belum kita bisa lacak gitu ya. Bisa nggak dilacak kalau dilihat dari FD-nya ini? Nggak bisa ya. Kan supaya bisa dilacak kan kita harus ada foreign key ya, foreign key. Nah, di sini foreign key-nya belum terbentuk gitu ya. Jadi di tahap 2NF ini sambil dilihat juga foreign key-nya atau kardinalitasnya mungkin ya, lebih tepatnya kita buat kardinalitas supaya membantu kan dari kardinalitas itu kan ya bisa ketahuan foreign key-nya harus di mana, kan beda-beda ya seperti kita pelajari kemarin di satu apa di transformasi ya, transformasi tabel itu kan ada kardinalitas satu-satu ya, satu-satu kan foreign key-nya boleh di mana-mana ya di antara dua entitas yang kardinalitasnya satu. Kalau relasinya atau kardinalitas relasinya satu ke banyak, nah foreign key-nya ya di N ya, di banyak. Kalau banyak ke banyak, maka nanti akan terbentuk tabel baru ya. Itu yang perlu dipahami pada pelajaran transformasi kemarin ya. Jadi kalau kita buat seperti itu nggak akan berelasi nih antara kode tabel supplier misalnya ini FP2 kan misalnya jadi tabel supplier ya. D3 ini menjadi tabel faktur misalnya. Ya nggak akan berelasi kalau nggak ada foreign key-nya. Ya, misalnya saya tulis di sini misalnya. Jadi saya nggak gambar IRD-nya ya, agak ribet juga nih gambar kalau lewat Zoom ya. Saya tulis gini aja gitu ya. Jadi supaya itu dengan apa? Faktor ya. Nah, itu kira-kira kardinalitasnya apa? Titik ya. Ya. Apakah satu ke satu ke banyak, banyak ke satu, atau banyak ke banyak? Kira-kira gimana? Supplier dan faktur.
Bisa diulang Pak, putus-putus? Kardinalitasnya gimana ini? Supplier dan faktor. Apakah satu ke satu ke banyak, banyak ke satu? Dilihat dari data. Satu ke satu. Dan kita bayangkan juga ya faktor yang lain, karena contohnya kan faktornya cuma satu. Jadi ada nomor faktor yang berbeda, kita bayangkan isinya gitu ya. Mana? Satu ke satu Pak? Satu ke banyak. Satu ke banyak ya, ke banyak. Oke, kita bahas dulu satu ke banyak ya tadi ya. Oke, cara mengeceknya kan kita baca ya, kita baca dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri ya, apakah benar sesuai logika gitu ya. Maka misalnya satu ke n ya, jadi sambil yang jawab satu ke satu ya nanti sambil interaksi gitu ya. Misalnya ini satu supplier, kalau kita baca kan setiap supplier itu memiliki banyak faktor, betul atau enggak? Betul Pak. Atau dari tadi yang tadi setiap supplier memiliki satu faktor, mana yang betul, mana yang lebih betul? Lebih benar yang satu supplier punya banyak faktor Pak. Ya, yang banyak faktor ya, kan bisa saja dia beli di hari yang berbeda, di tanggal yang berbeda, jadi tidak dibatasi ya berapa jumlah faktor yang dia harus miliki kan. Kalau satu ke satu ya dia ya dibatasi istilahnya. Kalau sudah beli ya nggak boleh lagi kan nggak mungkin seperti itu. Kalau satu ke satu ya. Oke, ini dapat banyak dulu ya. Jadi kita membaca kiri ke kanan itu kan tujuannya untuk mendapat kardinalitas yang faktornya dulu ya. Yang satunya kita baca kebalikannya ya, dari faktor ke supplier. Saya baca ini. Oke, saya baca dari kanan ya. Setiap faktor itu kalimatnya Setiap diisi, faktor dimiliki dimiliki oleh setiap satu faktor dimiliki supplier. oleh satu supplier. Betul nggak? Atau setiap Betul, Pak. faktor memiliki banyak supplier. Setiap faktor memiliki satu supplier ya, betul ya. Karena Ya, Pak. kan ya untuk supplier yang lain ya nanti faktornya berbeda juga ya, bisa digabungkan. Jadi yang lebih tepat ya ini ya, betul ya tadi ya, itu banyak ya. Untuk foreign key-nya kira-kira di mana tadi hasil saya bilang transformasi. Kalau untuk foreign key-nya diletak di mana? Kalau satu ke banyak. Foreign key ini kan primary key yang dipinjam, disimpan di tabel yang berbeda, gitu kan? Primary key-nya yang dipinjam, disimpan di tabel yang berbeda. Supaya kalau kita ingin merelasikannya, ya tinggal lihat primary key sama foreign key, kita cocokkan nilainya. Ya. Kita tahu relasi. Kode nomor ini Pak, nomor enggak. Foreign Kode key-nya supplier. kira-kira di tabel mana ini? Di tabel supplier atau di tabel faktur? Kira-kira foreign key. Di tabel faktur, Pak. Ya, di tabel faktur. Nama foreign key-nya? Nama foreign key-nya? Foreign key-nya kan namanya adalah primary key. Tapi primary key dari mana? Dari mana kira-kira? Primary key dari supplier ya. Nah, jadi supplier ini primary key-nya apa? Kode supplier ya. Kode supplier ini yang ada di tabel supplier itu dipinjam ya. Diletakkan juga di tabel faktur. Ya.
supaya terjadi relasi. Nah, yang dipinjam itu, nah, nama foreign key tabelnya boleh beda ya, boleh disamakan. Ya, kadang-kadang supaya memudahkan kita memahami itu, nama foreign key sama primary key itu kita samakan saja. Ya. Tapi sebenarnya bisa dibuat beda, nggak masalah. Untuk mempermudah kita memahami saja gitu ya. Tadi ya, jadi foreign key-nya itu ada di tabel faktur. Tabel faktur di sini kita harus tambahkan ya di FD yang ketiga ini sebagai pelengkap aja gitu ya. Pelengkap dari atribut bukan kunci adalah kode supplier ya. Ya, kita namakan sesuai dengan kolomnya saja ya, kode sub. Nah, ya. Kayak gini ya. Jadi supaya terbentuk relasinya antara tabel supplier dengan tabel faktur ya. Oke. Kemudian bisa dimengerti ya. Jadi pada saat di kemarin ya saya bilang kalau buat 2NF atau 3NF itu kadang-kadang ada yang foreign key yang terbentuk secara otomatis ya, sudah ada di FD. Tapi bisa saja ya tidak terjadi seperti yang kita buat ini ya, kode tabel supplier dengan tabel faktur. Foreign key-nya belum ada, maksudnya kita harus pikirkan kardinalitas. Ya, kemudian lanjut dengan kardinalitasnya satu lagi nih, ya. Ada faktur dan barang ya, faktur dan barang. Faktur dan barang ya. Kira-kira kardinalitasnya apa ini? Satu ke banyak. Banyak ke banyak. Banyak ke banyak, Pak. Banyak ya. Dulu ya, banyak. Oke. Kita coba apakah betul banyak gitu ya. Baca dari kiri ke kanan. Jadi setiap faktur misalnya diisi ya, diisi banyak barang. Betul nggak? Setiap Kalau ini faktur diisi banyak barang. Benar. Benar ya. Contohnya tadi kan ada 3 barang ya yang dibeli ya. Ada DRAM, ya, GeForce, ada AMD ya, Athlon ya. Jadi betul ya. Setiap faktur diisi banyak barang, ya betul ya. Jadi dapat ini yang kardinalitasnya barang ya. Yang ini sekarang untuk menentukan apakah N ini ya kita baca sebaliknya ya. Dari kanan ke kiri, dari barang ke faktur. Setiap barang itu mengisi banyak faktur. Betul enggak? Setiap barang Bisa. ya. Iya benar, Pak. Setiap barang mengisi banyak faktur. Bisa ya. Nah, enggak mesti, misal saya nih di DDR ya 128. Ya, kalian juga beli DDR 128. Kan faktornya beda kan. Nah, tapi kan berisi barang yang sama. Berisi kode barang yang sama. Boleh ya. Cocok ya. Jadi banyak ke banyak. Untuk banyak ke banyak, transformasi tabelnya, foreign key-nya dia akan membentuk tabel baru ya, tabel baru, tabel relasi ya. Misalnya namanya ya bebas ya namanya, misalnya tabel relasi faktur barang atau apalah gitu ya. Untuk nama tabelnya kan tidak ada larangan ya, mau dikasih nama apa, selama namanya tidak melenceng dari isi tabelnya gitu ya. Misalnya kayak yang mudah ya, misalnya datanya data mahasiswa gitu ya. Tapi dinamakan tabel karyawan seperti itu kan melenceng jauh gitu ya. Dan datanya data mahasiswa kan gitu.
Di pembuatan nama itu ya bebas ya, yang penting tidak melenceng dari isi data ya. Oke, jadi untuk relasinya, tabel relasinya akan membentuk ini ya, akan membentuk tabel baru. Ya, foreign key-nya akan berada di tabel baru ya. Seperti yang kemarin ya, contoh antara apa, mahasiswa dengan mata kuliah. Mahasiswa dengan mata kuliah itu kan banyak juga ya. Jadi setiap mahasiswa ya dapat mengambil banyak mata kuliah, betul ya. Dan setiap mata kuliah itu dapat diambil banyak mahasiswa atau dapat diikuti banyak mahasiswa, boleh juga kan? Dia banyak. Nah, dia akan membentuk tabel relasi ya. Misalnya kemarin kan di promo-promo sebelumnya itu kan kita namakan tabel nilai gitu ya. Nah, tabel nilai itu kan berisi ada NIM, ada kode MK, sama nilai gitu ya. Jadi NIM dan kode MK yang ada di relasi itu, di tabel relasi itu sebagai foreign key-nya. Sama halnya seperti ini sekarang. Ini misalnya faktur kita anggap sebagai mahasiswa, barangnya sebagai mata kuliah gitu ya. Nah, foreign key-nya ya diambil dari primary key ini, kedua entitas ini ya. Jadi faktur ini primary key-nya apa gitu ya, nomor faktur. Dan barang ini kode barang. Sehingga ditulis seperti FD yang keempat ini ya, nomor faktur dan kode barang. Ya. Menentukan, nanti ada atribut tambahannya ya, di tabel relasinya. Tambahannya adalah jumlah dan total. Jadi jumlah dan total ini nggak bisa kita simpan di tabel barang gitu ya, nggak bisa kita simpan di tabel supplier, nggak bisa juga kita simpan di tabel faktur ya. Jadi ya ini masuk di tabel relasi ya, jadi relasi antara faktur dan barang ya, kayak gitu ya. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Oke, jadi kesimpulannya karena ada 4 FD, jadi ada 4 tabel yang terbentuk ya. Namanya bebas ya. FD1 ini misalnya tabel barang ya. Kedua ini tabel supplier, ketiga ini tabel faktur, 4 ini ya tabel relasi apalah gitu ya, tabel relasi faktur barang misalnya. Oke. Atau tabel apa misalnya tabel pembelian bisa juga kan gitu ya. Kalau data-data pembelian itu ya bisa kita lihat di tabel relasi. Oke gitu ya. Kita lihat hasil 2NF-nya seperti geser. Oke, lanjut ya. Sekarang kita cek nih. Jadi kode sembarang itu kalau dilihat dari FD-nya kan ada 3 atribut ya. Ada kode barang. Kode barang mana? Ini ya, kode barang. Kode barang, ada nama barang, ya, dan harga. Nah, sama ya. Kemudian kode supplier itu ada 2 kolom, 2 atribut. Ada kode supplier dan nama supplier. Ya, nama supplier. Nah, kalau kita lihat kan datanya sudah tidak redundansi lagi ya. Tadi kan redundansi itu kan dari kode supplier dan nama supplier kan sama ya dari tabel apa ini. Nah, ini kan redundansi ya. Ini diulang ya. Ini di 2NF sudah hilang ya. Tinggal satu saja di kemudian di tabel faktur atau tabel nota sama saja ya. Istilahnya itu berisi berapa kolom nih? 1, 2, tanggal ya. 3 dan 4 ya. Oke. Kemudian sama ya. Kemudian tabel relasi ada berapa? 4 ya, nomor faktur, kode barang, jumlah dan total. Oke. Betul ya. Oke, kemudian sekarang 3NF. 3NF, sebentar saya hapus dulu nih ya.
Saya tulis lagi ya, ada yang lupa aturannya 3NF ya. F. 3NF ya. Kalau 3NF itu atribut bukan kunci. Bukan kunci utama ya. Itu menentukan atribut bukan kunci lainnya ya. Lain atribut bukan kunci lainnya. Ini ya. Jadi 3NF ya, seperti ini. Jadi di 3NF ini kita nggak usah pikirkan lagi primary key-nya mana. Karena kita sudah selesaikan di tingkatan 2NF ya. Sekarang kita pikirkan yang atribut yang bukan kunci yang mana yang bisa mempengaruhi atribut bukan kunci lainnya ya. Jadi karena di 2NF ini kan ada tabel ya yang terbentuk di 2NF. Jadi setiap tabel itu kita cek apakah sudah 3NF atau belum ya. Kalau belum 3NF kita pecah gitu ya menjadi tabel baru gitu ya. Jadi ada tabel baru. Oke. Kira-kira kalau di tabel supplier dulu ya. Tabel supplier sebentar geser. Kira-kira kalau di tabel supplier ini apakah sudah 3NF atau belum kira-kira? Kalau dilihat dari sama aturan ini, aturan 3NF. Belum, Pak. Alasannya? Karena dia nggak ada atribut bukan kunci lainnya. Cuma ada satu atribut bukan kunci, Pak. Ya ada. Oke, gimana? Jadi atribut bukan kunci yang mana? Nama supplier. Nama supplier. Menentukan. Atribut bukan kunci lainnya yang mana? MB-nya sekarang. Yang bukan kuncinya kode supplier. Yang atribut bukan kunci. Itu kan primary key. Suppliernya nggak usah disebut. Sudah selesai. Nggak ada. Nah, jangan disebut lagi ya kode-kode. Sudah di 3NF, nggak usah disebut lagi yang primary key. Atribut bukan kuncinya kan hanya satu ya, nama supplier ya. Nama supplier. Nah, karena dia sudah apa ya? Jadi syarat 3NF ini kan dia memecah ya. Kalau dia ada terpenuhi syarat seperti ini kan dia harus pecah ya. Ya karena dia bentuknya sudah seperti ini, ya, otomatis ya tabel suppliernya sudah 3NF gitu ya. Iya. Jadi seperti kasus yang kemarin, kalau seperti saya bilang, kalau hanya berisi satu atribut bukan kunci, ya, di sini kan hanya satu ya atribut bukan kunci. Otomatis kan dia tidak bisa mempengaruhi atribut lain karena nggak ada. Itu bisa kita simpulkan kalau bentuk tabel supplier dari hasil 2NF ini ya, sudah berbentuk 3NF. Jadi tidak bisa kita tinggi. Mengerti nggak? Ini ya, Pak. 3NF. Oke. Kemudian yang ini misalnya kode barang. Atribut bukan kuncinya mana kira-kira? Kan ada 3 kolom. Nama barang, Pak. Barang sama? Nama barang. Nama barang. Sama apa? Sama harga. Ya. Kira-kira nama barang ini mempengaruhi atau menentukan harga atau sebaliknya? Nama barang mempengaruhi harga, Pak. Nama barang Mempengaruhi harga. harga. Betul. Kan aturannya kalau yang tadi ya. Kalau kolomnya sama, gitu ya. Kalau ini A, ini kan A, ini B ya. Saya bilang tadi ya, misalnya kalau A-nya sama,
ya B-nya harus sama kan, ya. Ya, Pak. Misalnya nanti ada barang lain, misalnya ada barang lain yang harganya 200, misalnya DDR 128, harganya 200. Ya nih, B-nya sama, ya A-nya kan harus sama juga. Ya. Betul enggak? Ya, Pak. Ini misalnya apa ya yang harga. Asal aja nih, misalnya DRAM, ini misalnya di ya. Nah, harganya 200 misalnya. Nah, apakah dibolehkan nggak seperti ini? Boleh. Dibolehkan dari Boleh, tadi Pak. nggak? Nama barang menentukan harga. Atau harga bergantung pada nama barang. Hmm. Sama aja kan, Pak? Nama barang Nama barang menentukan harga. Nah, betul nggak ini? Menurut saya betul, Pak. Yang lain. Kalau kita balikan harga bergantung pada nama barang. Kalau harganya 200, barangnya harus Itu. DDRAM atau SSD? Harga Enggak, dia menentukan kode kode barang menentukan harga enggak gitu, Pak? kan bukan pakai primary key. Kalau saya sebut Oh primary key iya, lagi. oh iya benar. Sudah selesai ya primary key. Sekarang yang bukan. Ya, gimana? Kan ya, jadi tidak menentukan. Jadi nama barang itu tidak menentukan harga ya. Jadi kalau dia menentukan itu ya sama nanti di harga-harga barang yang lain gitu ya. Nah, harga yang lain nggak boleh sama. Karena di DRAM ini sudah 200, yang lain kayak SSD ini nggak boleh 200. Harus berbeda gitu ya, seperti itu. Nah, kalau nama barang harga ya. Tapi kan pada kenyataannya kan barang itu kan bisa saja harganya sama ya. Harganya sama. Tapi ya barangnya berbeda gitu ya. Ya. Karena pengalaman gimana? Namanya barang harganya beda-beda atau gimana? Bisa aja deh sama, Pak. Kalau barangnya beda terus harganya sama. Ini barang-barang yang nah, kalau di supermarket ya misalnya kita bayangkan di supermarket kan pasti banyak yang sama ya harganya ya. Meskipun kan barangnya berbeda. Jadi bisa disimpulkan kalau harga itu tidak bergantung pada nama barang ya. Ini nggak bisa ya. Jadi tidak boleh ya. Nah, jadi tidak. Nah, yang kemarin tuh kalau tidak menentukan tuh kita pakai simbol ini ya. Garis ini ya. Jadi nama barang itu tidak menentukan harga ya. Oke, karena sudah pos seperti ini, jadi kan tidak ada yang diubah lagi ya dari tabel barang ya. Ya, mana? Yang kita cari kan seperti ini ya kondisi 3NF. Nah, hanya saja kan tidak terjadi. Sehingga di tahapan berikutnya ya tabelnya tetap sama ya seperti hasil 2NF ya, tabel barang. Ya. Jadi bisa disimpulkan kalau tabel barang itu sudah 3NF ya. Ya. Gitu ya. Atau mana lagi nih? Ini tabel nota. Ini belakangan. Tabel nota, kira-kira ini atribut kuncinya yang mana? Yang bukan kunci, atribut bukan kunci. Kalau tabel nota, tabel faktur.
Tanggal sama jatuh tempo. Tanggal sama Ya, jatuh tempo. tanggal jatuh tempo. Kalau di sini gimana? Ada hubungannya atau gimana? Tanggal menentukan jatuh tempo. Ada, Pak. Enggak, Ada, Pak. Ada dong. enggak dong. Kan Nah, enggak ada. Enggak sih, enggak menentukan sih. Ya, enggak menentukan bisa ya. ya. Oh, Enggak oke. menentukan. Nanti kalau menentukan, nanti dibuat tabel tanggal. Ada nggak tabel tanggal? Supaya nggak tabel tanggal lagi. Mana? Kalau menentukan misalnya nih, saya tulis ya. Tanggal, menentukan, tempo ya. Otomatis kan kita harus pecah ya. Tabel nota ini ya. Jadi yang bagian kalau kita ya kan ini misalnya nih tanggal menentukan jatuh. Otomatis kan kita harus hapus nih ya tanggal tabel nota ya. Ya enggak? Nanti ada tabel baru. Iya. Nah, tabel baru namanya nama kolomnya tanggal dan jatuh tempo. Nah, bagus nggak buat tabel tanggal dan jatuh tempo gitu kolomnya. Enggak ya. Ini ya kalau saya sih enggak ya, jadi tanggalnya tidak menentukan ya. Jadi biasanya nih jatuh tempo nih ya sebenarnya apa ya? Ya hasil keputusan ini juga sih pada saat antara pembeli ya, jual dengan pembeli seperti itu jatuh temponya kapan. Saya sih enggak ya. Kalau mau iya ya nanti otomatis ya harus dipecah juga. Cuma agak ganjil sih ya, kalau saya buat tabel tanggal nanti ada jatuh tempo kan seperti itu ya. Agak ganjil jadi buat tabel baru yang kolomnya tanggal dan tanggal jatuh tempo ya. Jadi supaya tidak dipecah ya. Ya. Jadi kita anggap ini tanggalnya tidak menentukan ya. Jadi tidak menentukan jatuh tempo ya. Mana bisa kebayang nggak kalau dipecah tabel nota ini? Bisa dibayangkan nggak? Bisa, Pak. Nah, tabel nota ini Bisa, Pak. dihilangkan kan kolomnya ya, yang jatuh tempo. Nanti ada tabel tanggal ya. Jarang itu ya, nggak pernah. Saya juga nggak pernah dipisahkan tanggal. Biasanya ya apa? Ya masuk di dalam entitas yang ini ya, jadi tidak dipisahkan, tidak ada tabel tanggal. Oke, jadi tanggal itu tidak menentukan jatuh tempo ya. Oke. Hapus. Di sini ya, tanggal tidak menentukan jatuh tempo. Jadi tabel nota ini yang hasil 2NF itu sama hasilnya seperti 3NF ya. Jadi sudah 3NF. Jadi tidak ada yang kita ubah lagi ya. Sudah sama seperti yang 2NF ya, tabel 3NF. Kemudian yang tabel yang relasi ya, tabel relasi nota barang. Kira-kira gimana ini? Atribut bukan kuncinya mana? Kira-kira? Jumlah sama total. Jumlah sama total. Kira-kira ada hubungannya nggak jumlah sama total? Jumlah tergantung bukan total atau total? Enggak kayaknya. Ya, enggak ya. Dilihat dari datanya kan seperti saya bilang tadi ya, kalau A-nya sama, B-nya sama kan gitu ya. Misalnya A-nya kita anggap jumlah ya, B-nya total. Kalau A-nya 10, maka totalnya harus 2000. Sedangkan di sini kan A-nya 10 tapi totalnya berbeda, ada 1000, ada 7000. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau jumlah itu tidak menentukan total ya. Nah, pahami ya. Bulannya
karena tidak ada yang diubah, tidak ada yang dipecah gitu ya. Jadi tabel relasi ini sudah 3. Ya. Jadi hasil akhirnya ya sama, 3NF dengan 2NF ini sama. Ya. Nah, jadi bilang tadi ya, kalau sudah 3NF itu sudah tabel yang berkualitas baik. Ya. Jadi kita bisa implementasikan ke database. Ya. Jadi tabelnya seperti ini. Ya. Ada 4 tabel dari satu faktor tadi. Ya. Ya, kalau kita buat aplikasi ya, aplikasi itu yang tadi kan satu tampilan ya, satu halaman, satu page, satu halaman. Nah, itu gabungan dari empat tabel ini ya, ada tabel supplier, ada tabel barang, ada tabel nota, dan tabel relasi. Ya. Jadi kalau buat aplikasi itu ya pasti tidak lepas kita dari cara menggabungkan ya. Menggabungkan 2 tabel atau lebih. Ya. Nanti ya, pengalaman sekalian nanti ya. Nanti kan akan belajar membuat yang seperti itu ya. Ya nanti ya bisa dibuktikan sendiri lah gitu ya. Di dalam satu page itu ya bisa terbentuk atau diambil data dari beberapa tabel ya. Jadi tidak hanya dari satu tabel. Kalau yang hanya dari satu tabel ya itu biasanya untuk pada saat pengisian data gitu ya, misalnya ya yang tadi saya bilang CRUD gitu ya. Ya, CRUD. Jadi ada CRUD. CRUD-nya ini ada create, jadi membuat, R-nya retrieval, kita membaca data, gitu ya. Ada update, dan delete. Ya, kadang-kadang kan kalau kita ingin merubah data kan, nah, di satu tabel saja kan rubahnya, jadi tidak merubah ke tabel yang lain. Ya. Oke, kemudian misalnya di akun kalian ya, kan saya juga nggak tahu ya akun mahasiswa di Via misalnya apakah dibolehkan edit data gitu ya, edit data. Misalnya edit data kan ya data yang tertampil ya ini ya data mahasiswa saja kan gitu ya. Ya bisa saja sih data gabungan dari lain. Kalau mau edit itu biasanya hanya berasal dari satu tabel saja gitu ya. Kemudian TNF, ini ya 3NF. Jadi hasilnya sama seperti 2 ya. Hasilnya sama. Terus kayak gini ya. Di latihan yang kedua. Latihan kedua bentuknya sudah normalisasi ya. Tidak dalam bentuk faktor seperti tadi. Dalam bentuk tabel, di normalisasi. Kira-kira bentuk 1NF-nya mana nih? 1NF itu dicek apakah ada yang nilainya multi value, ada yang atau atributnya composite, dicek apakah ada, tidak ada. Ada NIM, ada nama mahasiswa, ada tanggal lahir, kode empul, nama MK, SKS, nilai, dan bobot. Nah, nilai yang pertama dulu ini, ada nilainya multi value enggak? Ya, dari sini. Kemarin contohnya hobi, ya, hobi seorang atau sepak bola, badminton. Nilainya kan lebih dari 1 kan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Jadi semuanya Ya, nggak sudah ada. tunggal ya, atribut single. Kalau composite, ada atribut yang bisa dipecah nggak? Nilai sama bobot, Pak. Sama bobot, Bobot. pecahnya gimana lagi?
dibuat tabel baru mungkin Pak untuk mata kuliahnya. Yang nilainya. Komposit. Nah, apakah ada yang komposit dulu? Saya kembali dulu. Apakah ada atribut komposit? Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada ya. Kalau komposit yang contohnya kemarin nih, jadwal. Jadwal tuh masih kita bisa pecah jadi jadwal hari dan jadwal jam, gitu ya. Kalau bobot mau dipecah apa nih? Nilainya hanya 1, ini 4. Gimana lagi? Kan nggak bisa ya. Nilai juga nilainya salah tadi. 1. Jadi ini sudah tidak ada yang atribut composite. 1NF-nya tinggal dilengkapi ini saja ya. Kolom yang kosong. 32980 ditulis kembali dan 32788. Ya, jadi seperti ini saja. Jadi diisi aja. Ya, sama tabel. Untuk yang 2NF sekarang saya coba buat FD-nya dulu ya. FD 2NF. Nah, gimana nih FD-nya? Atribut kunci dulu. NIM. Atribut kuncinya NIM. Menentukan Nama mahasiswa, nama mahasiswa, dan tanggal lahir. tanggal lahir. Kurung ya. Awal. Kemudian yang lain. D yang lain. Kode mata kuliah menentukan nama MK sama SKS-nya. Full menentukan nama MK ya. Tadi Nama ya. MK. Nama MK dan SKS ya. Ya, Pak. Ini. Kalau nilai bobot nggak masuk di NIM. Kalau masuk di kode full nggak. Ini aja. Kode M full, nama MK dan SKS. Ya. Sekarang yang sifatnya full functional dependency. Jadi saya tulis semua nih. Kalau full itu kan saya tulis semua nih atributnya ya. Dan ini. Ada apa lagi? Kode MK, kode M full. Ini full ya, full functional dependency. Kira-kira ada nggak? Menentukan. Kalau yang D1 dan 2 ini kan parsial. Ya. Karena disebutkan hanya satu atribut saja. Padahal di tabel 1NF ini kan ada dua atribut kunci ya. Nah, kalau disebut atribut kunci atau semuanya gitu ya, itu disebut full functional dependence. Kira-kira NIM dan kode M full ini menentukan apa? Nilai dan bobot. Nilai dan bobot ya. Nilai dan ya. Jadi semua kolomnya sudah disebutkan ya. Ini ada berapa kolom nih? 8. 2, 4, 6, 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah dihitung ya. Oke, sudah masuk. Sebenarnya untuk membuat FD yang ketiga ini sebenarnya bisa juga kita pikirkan kardinalitasnya ya. Kita pikirkan kardinalitasnya antara mahasiswa dengan MK gitu ya. Mahasiswa dengan MK ya. Kuliah. Karena kalau seperti ini relasinya apa? Nah, ini kan sudah sering kali ini. Many to many Pak. Many to many ya. Contoh dari kemarin kan ini saja ya.
itu many ya. Sama seperti yang tadi ya, yang faktor sama barang itu kan many to many. Otomatis kan dia akan membentuk tabel relasi ya, relasi. Relasinya itu akan berisi foreign key. Foreign key-nya dari name diambil ya dari, dan ini ya apa, kode mcool ya ini ya. Jadi akan terbentuk FD yang ketiga ini ya, name dan kode mcool itu akan menentukan. Nah, tinggal dicari saja atribut mana yang ya, nilai dan bobot ya. Oke, jadi kesimpulannya, jadi ada 3 tabel ya yang terbentuk dari tabel 1NF ini ya, jadi 3 tabel yang seperti ini. Biasanya seperti ini ya. Kelihatan. Oke, kita cek. Untuk tabel mahasiswa ya, name ada 3 kolom ya, name, nama mahasiswa, dan tanggal lahir. Oke, sama ya. Kemudian kode FD yang kedua ya, kode mcool ini ada nama MK dan SKS. Nah, ya. Kemudian yang tabel relasi ini ya, ada name dan kode mcool ya, menentukan nilai dan bobot. Oke, sudah betul ya. Sekarang kita cek yang 3NF sekarang. Saya hapus dulu. Oke. Sekarang yang 3NF. Jadi kita cek satu-satu ya. Jadi ada 3 tabel. Setiap tabel cek apakah sudah 3NF atau belum ya. Kalau dia belum 3NF ya otomatis kan syarat dari 3NF ini ya terpenuhi gitu ya. Atribut bukan kunci menentukan atribut bukan kunci lainnya. Kan nanti di 3NF ya kita pecah gitu ya. Kita jadi tabel baru. Kemudian jadi untuk membaca syarat ini, nah gini aja apa ya. Apakah syarat ini terjadi ya, syarat atribut kunci bukan kunci menentukan atribut bukan kunci lainnya itu terjadi di tabel mahasiswa ya. Kira-kira gimana? Terjadi atau enggak? Bukan kunci menentukan atribut bukan kunci lainnya. Enggak. Terjadi. Enggak. Enggak, Pak. Jadi ya, Soalnya kan yang ya mana? enggak sih Pak, kan soalnya yang enggak sih kan misalnya yang lahir tanggal 17 bulan 5 tahun 1984 itu kan enggak mesti cuma yang namanya tim aja gitu Pak. Jadi kayaknya atribut ini tuh enggak berlaku dia. Jadi ini sudah 3NF kalau menurut saya. Ya, betul ya. Jadi tidak jadi wajib itu kalau seperti itu kalau menentukan itu. Jadi yang tanggal lahirnya 17 Mei 1984 itu mau nggak mau namanya harus tim gitu ya. Misalnya bayinya ada 5, ya harus 5 bayi itu namanya tim. Kan nggak bisa seperti itu ya. Ya betul ya alasan tadi. Di nama mahasiswa itu tidak menentukan tanggal lahir ya. Ya tergantung orang tuanya sih yang mau memberikan nama siapa kayak gitu ya. Jadi batasi gitu ya. Jadi aneh kalau dibatasi. Yang tanggal lahirnya ini tanggal berapa ini? Yang tanggal lahirnya besok misalnya 24 September. Namanya harus apa misalnya Michael misalnya. Nah kan ya banyak yang protes lah nanti ya. Seperti itu. Jadi kan ya tidak sesuai ya. Jadi nama mahasiswa itu tidak menentukan tanggal. Jadi syarat yang ini tidak terjadi ya. Jadi maka bisa kita simpulkan kalau yang tabel mahasiswa ini sudah ya. Gitu ya. Kemudian tabel mana lagi? Tabel kuliah. Kira-kira apakah terjadi nih syarat ini atribut bukan kunci, bukan atribut bukan kunci lainnya?
Jadi enggak. Enggak, Pak. Jadi pikirkan tadi ya, saya bilang, kalau A-nya sama, B-nya harus sama kan gitu ya. Kalau ada datanya lebih dari satu ya, kalau A-nya sama, ke B-nya harus sama. Ya enggak ya. Ya, Pak. Jadi kadang-kadang kan ya kalau fisika, matematika, nah kadang kalau beda jurusan kan, yang namanya jurusan itu kan ada yang ini ya, ada yang lebih concern kemana gitu ya. Misalnya jurusan apa, prodi matematika lah gitu ya, matematika murni misalnya kalau di MIPA atau di FKIP kan ada juga matematika sama keguruan gitu ya. Itu kan bisa beda ya antara apa mata kuliah matematika, mungkin ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS. Mungkin kalau di matematika mungkin di mana ya? Mungkin ilmu hukum misalnya, hukum. Ya mungkin matematika hanya ya sekedarnya saja lah gitu ya belajarnya. Gitu. Tidak seperti yang di MIPA yang memang jurusannya matematika murni atau di FKIP misalnya matematika apa? gitu ya. Kan pasti intensitas belajar matematikanya kan lebih tinggi ya sehingga SKS-nya kan pasti dibuat lebih banyak ya. Nah, prodinya seperti itu kan aturan. Ya, seperti kita di TI ya ya untuk mata kuliah yang yang menjurus ke arah TI gitu ya kan biasanya bobot SKS-nya lebih banyak gitu ya. Di database ini kan ya 3 SKS gitu ya, karena sangat penting sekali untuk di TI gitu ya. Mungkin kalau di tempat lain misalnya di mana misalnya prodi teknologi pertanian misalnya, Fakultas Teknologi Pertanian. Ya mungkin hanya belajar sekedarnya saja. Mereka kan kalau nggak salah tuh buat ada aplikasi SIP juga ya. Nanti mungkin kalian kalau mau kolaborasi sama mahasiswa teknologi pertanian ya silahkan gitu ya. Mereka kalau nggak salah itu belajar SIG juga, sistem informasi geografis gitu ya. Jadi nanti kan bisa kolaborasi. Maka mungkin yang diajarkan itu ya tidak sedalam yang kalian dapatkan di prodi TI kan gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan. Sehingga kan saja SKS-nya berbeda ya. Oke, kembali ke tadi berarti nama MK itu ya tidak menentukan SKS ya. Jadi yang ini tidak terjadi. Jadi sudah 3NF ya. Rekan ini sudah 3NF. Kemudian yang tabel relasi, apakah terjadi nggak ini syaratnya? Atribut bukan kunci menentukan atribut bukan kunci lainnya. Jadi berarti ada nih atribut bukan kuncinya gimana? Yang A-nya yang mana nih? Tulis nih. Nilai menentukan bobot. Baik. Kan bobot ya. Ya, jadi nilai menentukan bobot. Ini karena kita lihat kalau seperti saya bilang tadi ya, kalau A-nya sama, jadi bukan nilainya ya, kolomnya sama gitu ya, isi kolomnya sama, maka kolom B-nya harus sama juga kan, gitu ya. Nah, misalnya di sini nilainya A, maka bobotnya harus 4 gitu ya. Cek yang A, oh di sini A dan 4 ya, sama gitu ya, kombinasinya sama. Kemudian B, nah 3 juga, nilainya B, bobotnya 3 gitu ya. Lain nilainya B, bobotnya 3. Disimpulkan kalau nilai menentukan bobot ya, yang menentukan bobot. Sehingga kita bisa pecah gitu ya, kita bisa pecah. Nanti kira-kira dari tabel relasi ini kolom mana yang dihapus kira-kira menurut kalian? Bobot. Nah, bobot ya, bobot ini kita hapus ya, dan nanti akan masuk di tabel yang baru ya, tabel
Nah, namanya apa nih? Misalnya tabel bobot lah, gitu ya. Kalau tabel nilai kan ini tabel nilai ini ya. Relasinya kan tabel nilai. Ya mungkin tabel bobot gitu ya. Bobot bisa. Tabel bobot ini kolomnya adalah nilai dan bobot ya. Untuk yang tabel relasi baru ya, relasi baru. Itu NIM, ini ya, NIM, kode full, dan full menentukan nilai saja ya. Ini ya. Sehingga nanti hasil dari 3NF dari tabel relasi ini akan terbentuk. Yang satu yang jelas tabel relasi baru gitu ya. Tapi bobotnya dihapus. Ya, hanya ada 3 kolom ya. NIM, kode full, dan nilai. Jadi ada terbentuk tabel baru. Ya. Kolomnya adalah nilai dan bobot. Hasilnya seperti ini. Ini ya. Dia akan terbentuk tabel baru ya. Misalnya ini ya terserah lah namanya, tabel bobot lah bisa gitu ya. A4, B3, C2, D0. Ya kalau di Unram kan ada B+, ya beda lagi nanti. C+, ya tinggal bobot. Ya kalau B+ itu kalau nggak salah 3,5 gitu ya. Di bobotnya. Ini ya, jadi tabel relasi yang baru. Bobotnya dihilang. Oke, kemudian lanjut ke latihan berikutnya. Ini ada tabel universal. Tabel 1NF-nya gimana? Kolom ID judul buku, tanggal terbit, ID penerbit, nama penerbit, alamat penerbit, ID peminjam, nama peminjam, alamat peminjam. 1NF-nya gimana? Sama ya, seperti ini ya. Tabel universal ya, 1NF-nya ya. Dan tidak ada yang value ya. Dan tidak ada yang atribut composite. Jadi 1NF-nya sama seperti di soal ya. Tidak ada yang kita ubah. Sekarang 2NF. 2NF, kita tulis FD 2NF. Ya. Kira apa ini D-nya? ID buku, Pak. ID buku, Pak, tulis buku, terus menentukan. Ada lagi pasangannya. Menentukan judul buku, tanggal terbit, sama ID penerbit. Nama penerbit juga. Ya. Lagi? ID penerbit. ID penerbit bikin. Atribut bukan Itu aja kayaknya, Pak. dulu ya disebut. Bukan kunci ya. Iya, Pak. Itu aja kayaknya. Ya, ini dulu ya. Untuk masalah nanti apa foreign key nanti belakangan ya. Ini kan kita ikuti aturannya dulu ya. Atribut kunci kiri ya, dan yang kanan Ya, kanan itu atribut bukan kunci. Kalau kita sebut tadi ID penerbit kan itu atribut kunci gitu ya. Jadi jangan taruh dulu ya. Oke, nanti di kardinalnya ya. Kemudian kurung dulu ya. FD yang lain gimana? Di sini ada 9 kolom ya. Ini baru disebut 3 kolom. Ada 6 kolom lagi yang belum disebutkan. ID peminjam dan nama peminjam. ID penerbit. Peminjam. ID peminjam. Peminjam.
menentukan Nama peminjam peminjam, dan alamat peminjam. alamat peminjam. alamat peminjam. Yang lain? ID penerbit, ID Pak. penerbit. Jadi menentukan nama dan alamat. Nama dan alamat penerbit. nama dan alamat ya. Penerbit. Penerbit, alamat penerbit. Penerbit. Kalau kita lihat dari hasil ini kan belum ada relasi ya sama sekali ya. Ke peminjam nggak ada gitu ya, nggak tahu relasinya gimana, apa dipinjam oleh siapa gitu. Nggak bisa kita tahu ya kalau dari hasil FD ini ya. Buku blocking ini siapa sih yang pinjam kan gitu ya. Kan nggak bisa ngecek. Sehingga kita bisa buat ya tadi ya kapasitasnya. Ya, saya bilang tadi ya, buat FD itu kadang-kadang ada yang otomatis langsung terbentuk foreign key-nya. Ada yang kita buat manual gitu ya, kita pikirkan dari kardinalitasnya ya. Karena ini tidak terbentuk secara otomatis, maka kita buat ini ya, kardinalitasnya dulu ya. Kardinalitas untuk apa yang pertama? Penerbit ya, penerbit buku, peminjam buku ya, mana lah gitu ya. Penerbit dan buku ya. Kira ini kardinalitasnya apa nih? Satu atau satu kebanyak, banyak kebanyak. Banyak ke banyak, Pak. One to many. One to many, Pak. Ini Ya, one to many. Many. ada banyak Atau one banget. to many. Iya, Lihat iya, one to datanya many, ya. one to many. Lihat datanya. Ini ya. Ya, one. Kita cek dulu ya. Setiap penerbit itu Menghasilkan banyak. Menerbitkan. menghasilkan banyak. Ya, mana-mana lah menerbitkan ya. Setiap penerbit menerbitkan banyak buku ya. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, lihat di sini yang datanya ada dua kan, ada Aneka Buku dan ini ada dua Gramedia juga ya. Aneka Buku ini menerbitkan dua buku ya, Logging dan Blog Indonesia. Ya. Gramedia ada dua buku juga diterbitkan, Infoblog dan Database Design. Ya. Betul ya. Jadi setiap buku setiap penerbit menerbitkan banyak buku. Kita baca sebaliknya, setiap buku diterbitkan oleh satu penerbit. Buku diterbitkan oleh satu. Betul nggak? Iya, Pak. Kayak ini. Iya, betul, Pak. Betul ya. Setiap buku diterbitkan oleh satu penerbit ya. Betul ya. Jadi satu ke banyak. Nah, sekarang foreign key-nya. Foreign key-nya di mana? Kalau satu N. Ya. Di N. Di N. Nama foreign key-nya. Nama foreign key-nya. Ya, diambil saja dari primary key ya. Primary key siapa? Primary key yang satu ya. Satu ini siapa? Tabel satu ini tabel penerbit ya. Penerbit. Primary key-nya penerbitnya apa? ID. ID penerbit ya. Semua ID gitu ya. ID penerbit ya. ID penerbit. ID penerbit disimpan di tabel buku ya. Sehingga ini kan FD1 kan tabel buku ya. Kita tambahkan ID penerbit. supaya terjadi relasi antara penerbit. Kemudian yang belum lagi ini ada peminjam dan buku ya. Kalau peminjam ke penerbit kan nggak mungkin ya. Kan peminjam ini kan dia pinjam buku ya, bukan penerbit. Jadi ya jangan direlasikan ya peminjam dengan penerbit. Peminjam dengan buku ya. Peminjam dengan buku. Peminjam ya peminjam
Buku. Finalitasnya apa? Many to many. One to many. One to many. Many to many. Many to many. Ya, many to many. Oke. Kita baca ya. Setiap peminjam itu boleh meminjam banyak buku, boleh nggak? Betul nggak? Setiap peminjam nih, Dinda, ada Dinda Pratiwi, ada 3 nih. Setiap peminjam boleh meminjam banyak buku, betul nggak? Dinda Pratiwi ini pinjam buku blogging, infoblog, dan blog Indonesia. Dia ada pinjam 3 buku. Jadi boleh ya, setiap peminjam meminjam Boleh, Pak. banyak buku. Nyatanya kan di datanya kan ada 3 nih, Dinda Pratiwi pinjam 3, boleh. Jadi boleh ya, N dulu ya. Untuk buku betul. Sekarang kita cek N yang berikutnya, yang untuk yang meminjam. Apakah N atau gimana? Setiap buku, apa kalimatnya? Setiap buku dipinjam, ya. Dipinjam oleh banyak peminjam. Setiap buku dipinjam oleh banyak peminjam. Setiap buku nih, misalnya buku blogging, ya, dipinjam oleh banyak peminjam. Lihat dari datanya gimana? Tidak bisa. Oleh 1 saja ya. Setiap buku dipinjam oleh 1 ya. 1 peminjam. Iya, Pak. Ya, kalau dari datanya seperti itu ya. Kecuali kalau yang ya kasusnya berbeda, misalnya kalau ada stoknya. Misalnya di sini nggak ditambahkan stok gitu ya. Kalau ada stok kan bisa saja kan 1 buku mungkin dengan ID buku yang sama ya. Karena stoknya berlimpah gitu kan, ID bukunya sama. Ya bisa saja kan dipinjam oleh banyak pinjam. Karena di sini kan tidak disebutkan stok ya. Jadi kita anggap stoknya 1 saja ya. Setiap buku itu ya dipinjam oleh 1 peminjam ya. Ya kembali lagi ke kasusnya seperti apa. Jadi, masalahnya di data ini tidak ada stok ya. Jadi kita anggap sebagai 1 stok saja untuk setiap buku ya. Nah, 1 ke N ya, lebih tepat. Sehingga kardinalitasnya gimana nih? Kardinalitas foreign key-nya gimana? 1 N sama seperti tadi. Foreign key-nya ada di mana? Di N, di buku ya. Ya, Pak. Nama foreign key-nya? ID peminjam. Ya, ID pinjam ya. Kan di buku. ID di peminjam. Jadi hasilnya 2NF-nya ada 3 tabel ya. Nah, di sini sudah lengkap nih, ada foreign key ya. Ini ada tabel buku, pinjam, dan tabel penerbit ya. Kita lihat hasilnya seperti ini. Kita geser dulu. Ya. Oke, kita cek ini ID buku, ada judul buku, tanggal terbit ya, ID penerbit, ID peminjam sebagai foreign key-nya ya. Kemudian ID peminjam ada nama peminjam sama alamat peminjam sama ya. ID penerbit ada nama penerbit dan alamat penerbit. Oke, sama ya. Oke. Kemudian yang 3NF gimana ini 3NF? Terus
Kalau 3NF gimana? Dicek satu-satu ini, tabel yang buku misalnya. Apakah terjadi ini syarat 3NF? Kayak gimana? Terjadi syarat yang 3NF, atribut bukan kunci, menentukan atribut bukan kunci lainnya. Dua bukan kunci yang mana? Tabel buku. Sama tanggal. Judul buku sama tanggal terbit. Maka judul buku menentukan tanggal terbit. Sebaliknya. Enggak ya. Judul buku ya tergantung kapan selesai di ini ya proses penerbitnya bisa diterbitkan kan gitu ya. Jadi kalau membuat buku ini prosesnya panjang gitu ya, prosesnya panjang. Nanti mungkin siapa tahu dari kalian nanti ke depannya ingin jadi pengarang buku ya silahkan gitu ya. Ya, jadi prosesnya panjang. Jadi ada misalnya mengajukan yang pertama ya pasti mengajukan draft ini ya draft, masih draft dulu ya. Nanti dari draft itu diperiksa oleh bagian penerbitnya gitu ya. Jadi ada tim yang meriksa, koreksi gitu ya. Ya nanti ya apa dari hasil koreksi ya diperbaiki lagi oleh si pengarang bukunya gitu ya. Ya sampai selesai ya sama seperti kita melakukan ini ya bimbingan tugas akhir, bimbingan PKL atau bimbingan yang lainnya gitu ya. Itu kan nggak sekali kita kasih langsung jadi kan gitu ya, nggak. Biasanya ada proses. Nah proses di dalamnya itu ya tergantung ya dari kitanya juga, misalnya pengarang bukunya. Nah itu yang akan menentukan ya, kapan terbitnya ya, tergantung kalau sudah selesai prosesnya. Nah, jadi tidak bisa ditentukan secara pasti ya tanggal. Kayak gitu ya. Kembali ke sini, jadi judul itu tidak menentukan tanggal terbit ya. Hingga ini tidak terjadi ya. Maka sudah 3. Kalau yang ini gimana? Yang tabel peminjam, ID peminjam, nama peminjam, alamat peminjam. Kedua bukan kunci yang mana? Nama peminjam sama alamat. Nah, alamat peminjam, nama peminjam, alamat. Apakah jadi ini syarat 3NF-nya di sini tabel peminjam? Misalnya nama peminjam menentukan alamat peminjam, betul nggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Jadi kan bisa saja Alamatnya sama, tapi orangnya beda. Ya orangnya beda. Kalau kita tinggal kan, kalau masih tinggal sama orang tua dalam satu rumah, alamat yang sama kan, ya ada orang tua, ayah, ibu gitu ya. Ya kita sendiri kan alamatnya sama. Otomatis kan nanti kan seperti saya bilang kalau A-nya sama, B-nya sama kan harus sama. Tidak terjadi kan seperti ini. Ya alamat peminjamnya sama tapi nama peminjamnya beda kan gitu ya. Nah, ini bisa disimpulkan kalau nama peminjam itu tidak menentukan alamat peminjam ya. Jadi sudah 3. Lem penerbit yang ini apakah terjadi 3 syaratnya? NF tuh. Ya, tidak terjadi ya. Sudah 3NF ya. Ya sama sih seperti kasus peminjam ya. Penerbit. Iya, Pak. Saja kan nanti satu waktu pindah kita bisa jalan. Atau kadang-kadang memiliki 2 tempat misalnya penerbit. Saja kan terjadi beda datanya. Jadi nama penerbit tidak menentukan alamat penerbit ya. Ini sudah 3.
Oke, kita cek. Berarti ini tabel hasil 2NF ini sudah sama seperti 3NF ya, jadi tidak ada yang berubah. Oke, seperti ini. Oke, mungkin untuk latihan berikutnya nanti silakan dipelajari sendiri ya. Jadi bisa dilihat di slide-nya, sudah ada jawabannya sih gitu ya. Sudah ada jawabannya, nanti tinggal dicoba aja ya, dilatih sendiri. Karena normalisasi ini penting ya. Jadi ada 2 soal lagi nih, soal latihan ya. Latihan 4, nah ini ya sama seperti faktor tadi ya. Nah, nanti ya coba nanti gimana sih cara normalisasinya. Ini lebih banyak kolomnya ya, banyak sekali ini. Ini ada jawabannya, kita nanti bisa dilatih sendiri. Yang nomor 5 seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja. Kira-kira ada pertanyaan? Karena intinya di sini kan ada jawaban ya. Cara belajarnya mungkin kalian kerjakan dulu ya, kerjakan dulu. Jangan lihat slide berikutnya, slide setelah ini ya. Jadi kalian coret-coret di atas ya. Oh ini 1NF-nya tabelnya seperti ini. Coret dulu. Apa di coret-coret lah di kertas itu ya. Nanti dilihat jawabannya apakah sama atau enggak ya. Kalau bedanya di mana? Nanti dianalisis coba kenapa harus kayak gini kan gitu ya. Jadi itu mungkin cara belajar ya. Kalau saya seperti itu sih cara belajarnya. Jadi saya nggak lihat dulu hasilnya gitu ya. Jadi takutnya nanti kalau ya nanti bisa juga lihat di video pembelajaran saya yang Raja ya. Itu kan ada videonya. Jadi saya jelaskan sih sampai latihan 5 gitu ya. Jadi bisa dilihat Pak. Mas saran saya ya kerjakan dulu sendiri itu ya, baru nanti lihat jawabannya. Kalau sudah lihat jawabannya di awal ya nanti pikiran kita itu ya sudah tertuju ke jawaban, sudah tahu jawabannya gitu ya. Nah, jadi kita ya perlu mengasah inilah gitu ya, mengasah apa ya, cara membuat normalisasi ya. Saran saya sih seperti itu ya kalau belajar. Mungkin ada pertanyaan ini untuk normalisasi tadi yang kita pelajari ini. Gimana? Enggak ada. Pak, slide-nya ada di mana, Pak? Di mana? Slide ini ada di mana, Pak? Slide-nya ada di Beraja. Sudah masuk di Beraja belum? Belum, Pak, belum ada. Ya? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oh, mungkin belum saya buka ya. Ada sebenarnya sebentar. Ya. Slide yang ini Pak ya, ada tadi kayaknya. Mungkin saya hide, saya sembunyiin. Ya nanti saya munculin ya. Aja. Ya. Oh ya, saya lagi sembunyiin. Ya, nanti saya munculin ya. Oke, nanti saya munculin ya. Oke. Sebelumnya mungkin lanjut dulu, ini ada pertanyaan nggak? Nggak ada Pak dari saya. Ada ya. Itu saja ya. Kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan masih ya? Masih atau enggak ya? Masih ada ya? Apa sudah UTS? Mungkin praktikumnya nanti ya setelah UTS ya. Karena saya kemarin tuh baru dapat minggu kemarin ya dapat asisten ya. Saya diskusikan dulu
pelaksanaannya. Mungkin kira-kira setelah tes saja ya, biar aman, nggak terpotong gitu ya untuk praktiknya. Jadi kalau ada minggu depan, besok masuk pertemuan ke-7 ya, tentang kita sudah masuk ke SQL-nya gitu ya. Tentang DDL ya kalau nggak salah, data definition language ya. Jadi bagaimana membuat struktur database, struktur tabel gitu ya, menggunakan query gitu ya, menggunakan query SQL. Kalau gitu saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Eh, Terima kasih banyak, Pak. ya sama-sama.